Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat saya semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ketika Anda mulai melihat video, tonton video sampai selesai. Kemudian berikan komentar-komentar terbaik Anda tentang konten-konten yang akan saya sajikan. Teman-teman semua, hari ini saya berada di Kota Payakumbuh, masih dalam kota. Kelurahan Padang Keduduk ya Farid ya? Kecamatan Payakumbuh Utara. Baik, Kecamatan Payakumbuh Utara. Di Kelurahan Padang Keduduk, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Pada kesempatan ini saya pergi ke kandang kambing dari seorang qori, seorang ustadz, seorang dosen juga. Sudah dosen ya? Iya. Seorang dosen yang stay di Padang karena Covid, dan juga beliau baru siap nikah, pulang kampung dan menanam investasi di kampung halaman sendiri di Kota Payakumbuh. Oleh sebab itu saya hadir ke sini, yang pertama sebagai senior, sebagai saudara, menjalin silaturahmi. Yang kedua, menjemput semangat atau motivasi bagi para penonton, bagi teman semua atas usaha yang lagi digandrungi beliau. Yuk kita lihat ulasan kita nanti. Jadi beliau ini lagi merintis ya usaha peternakan kambing Manggala. Walaupun kambingnya belum berapa ekor, itu tidak penting. Yang terpenting ketika seseorang ingin berusaha, dia bekerja, dia melakukan, dia bertindak. Dia tidak stagnan di dalam sebuah khayalan saja, tapi khayalan tersebut dia aplikasikan dalam bentuk kenyataan atau dinyatakan. Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Nanti kita berbincang-bincang dengan Ustadz Farid. Kemudian jangan lupa kawan-kawan yang menonton video ini harus juga memiliki semangat, memiliki motivasi yang kuat untuk punya usaha-usaha tambahan. Karena siapapun Anda, baik itu guru, baik itu ustadz, baik itu siapapun, akan lebih bagus jikalau selain punya gaji, tetapi juga punya hasil dari usaha sendiri. Terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like dan share, dan isi kolom komentar demi kemajuan channel ini. Jadi teman-teman semua, ini lokasi dari lahan yang tempat kambing ini kambing kandangnya. Ini baru permulaan ya, semoga nanti lebih besar lagi. Kemudian kawan-kawan yang mau berkonsultasi, nanti saya tampilkan karena beliau punya akun YouTube juga, yang nanti bisa secara pribadi teman-teman hubung beliau. Atau juga ingin bekerja sama, kemudian saling jual beli kambing juga bisa. Kemudian mana tahu nanti ada yang menyediakan kambing saya lebih murah, Ustadz, atau gimana, silakan hubung beliau. Karena tujuannya memang seperti itu. Ini bukan usaha mengambang ya, tapi usaha yang berkelanjutan atau berkontinuitas. Jadi para viewer, para subscriber, para penonton harus mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan yang saya liput ini. Baik teman-teman semua, karena kambingnya sudah dijadikan diikat di sini, jadi terlihat ini bukan fake, benar-benar ada kambingnya ya. Baik, kita langsung saja kita tanya-tanya kepada beliau sebagai owner, sebagai juragan insyaallah. Kemudian mudah-mudahan kelak kambing ini sangat berkembang ya, karena di sini lokasinya bagus, lokasinya di Padang Keduduk, di kampung, dan lahan kosongnya cukup potensial untuk 100 kambing masih bisa ditampung sepertinya. Yuk kita mulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz Farid? Alhamdulillah luar biasa. Baik, melanjutkan dari cerita-cerita saya di dalam video sebelumnya, cerita-cerita udah ya. Jadi udah ingin sedikit mengulas tentang usaha yang lagi Farid gandrungi, yang terutama soal kambing. Walaupun sebenarnya udah sangat tahu Farid sudah masuk kategori qori nasional, sudah seorang dosen, tapi itu di sesi selanjutnya nanti kita bicarakan. Sekarang untuk khusus kambing, bagaimana
awal dari usaha ini Farid Gandrung ini? Pertama, motivasi untuk beternak kambing itu sebetulnya adalah sunnah Rasul. Jadi tidak ada satu nabi pun, satu rasul pun kecuali dia beternak kambing. Nah, itu awal mula motivasi kenapa ingin beternak kambing. Kemudian ingin belajar lebih lanjut, sebetulnya kenapa Allah takdirkan nabi dan rasul itu dia beternak kambing. Jadi ingin belajar langsung kira-kira apa hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu motivasi awal. Begitu. Oke. Setelah ada memiliki motivasi, tentu motivasi tersebut merupakan sebuah khayalan, sebuah mimpi. Tetapi tidaklah mimpi akan menjadi nyata jikalau mimpi itu tidak dilakukan dan dikerjakan. Bagaimana awal mula dari kambing-kambing ini ada? Ini kita lihat ya. Ya. Pertama, saya mulai dulu dari kambing etawa. Awalnya saya mulai dari kambing etawa, kambing yang tipenya seperti ini. Nah, seperti ini. Cuman saya beli dulu yang betina. Kemudian karena baru belajar, akhirnya kambing itu kurus. Kemudian kita ganti dengan kambing yang biasa. Karena rupanya kambing etawa itu perawatannya agak sedikit sulit. Makannya perlu dijaga, minumnya perlu dijaga, serta mineralnya perlu dijaga. Kemudian kita ganti dengan kambing yang benggala yang itu. Ini jenisnya? Nah, ini jenisnya sudah campuran ini, Bang. Ini benggala sudah campur dengan etawa. Oh. Sudah campuran. Dan dia sini lagi hamil nih. Iya, lagi mengandung ya. Kalau bahasanya lagi melobek. Ini sudah 3 bulan. Mudah-mudahan 3 bulan lagi insya Allah lahiran. Jadi kambing ini untuk ukuran dari mulai dikawinkan sampai dia melahirkan itu berapa lama? Mulai dari dikawinkan itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Ya. Ini itu waktu maksimal. 3 bulan. Ya, maksimal 6 bulan. Kemudian ciri-ciri kambing yang hamil itu pertama dari bulunya. Oh iya iya. Ya, dari bulunya. Bulunya itu kalau kita tarik seperti ini. Yuk lihat. Kalau kita tarik dia rontok. Nah, oh. Jadi dia rontok, mudah rontok. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini mudah rontok. Kemudian biasanya di sini pusar-pusarnya membesar. Nah, pusar-pusarnya membesar di bawah sini. Pusar-pusar di bawah perut berarti ya? Ya, pusar-pusar di bawah perutnya membesar. Kemudian biasanya kalau sudah umur 3 bulan ini air susunya itu sudah seperti susu. Berarti sudah keluar air susunya? Sudah. Kalau kita pencet cuma agak sulit ngambilnya, mudah-mudahan bisa di-shot. Iya iya. Ini. Agak lihat ini. Mek. Ini. Nah, seperti ini. Oh, udah keluar susunya ya? Keluar susunya. Oh, Masya Allah. Nah, ini berarti dia sudah positif hamil. Oh, hamil usia 3 bulan. Ini untuk kambing hanya jenis Menggala atau kambing kampung sekalipun? Oh, kambing kampung pun begitu, sama. Oh. Ini baru akan terlihat kalau usia kehamilannya sudah 3 bulan. Kandungan ya? Ya, kandungannya sudah 3 bulan, 2 bulan juga mulai terlihat itu. Oh, Masya Allah. Ya, 3 bulan. Jadi memang bagi ini baru nih, luar biasa. Walaupun dari kecil dari TK sudah berkambing, sudah pernah kambing tapi tidak pernah melakukan ini. Dan baunya memang seperti susu asli. Oh. Susu asli yang seperti itu. Oke. Kalau sudah putih seperti ini. Nah, kalau sudah putih. Tapi kalau masih bening, itu masih masih belum positif itu biasanya. Oh. Kalau kehamilan usia 2 minggu atau 1 bulan itu masih bening, tapi kalau sudah mulai lengket-lengket air susunya itu sudah mulai lengket-lengket, nah itu berarti sudah hamil. Sudah mulai ada getah berarti ya. Sudah getah ya. Nah, ini insya Allah sudah positif ini. Ini kita melenceng sedikit tentang kambing ini. Ya. Ini kan kalau kita tahu kambing etawa itu lebih cenderung kepada kambing banyaknya untuk susu ya. Iya. Karena yang udah tahu itu banyak dipakai atau dikembangbiakkan sebagai produksi susu. Bagaimana dengan kambing jenis Manggala atau yang ada ini? Oh, kalau Benggala biasanya nggak diambil susunya.
Cuman biasanya hanya diambil dagingnya. Oh, berarti lebih fokus pada produksi daging. Iya, daging. Atau memang memiliki rasa berbeda antara susu kambing Etawa dengan Manggala ini? Oh, secara tekstur sama. Sama. Secara tekstur sama, hanya saja mungkin dari segi kualitas susunya berbeda. Nah, maka orang biasanya ngambil yang ini, yang Benggala tapi yang betina. Iya. Nah, ini. Kalau biasanya ada di farm susu Etawa. Iya. Ya, farm susu Etawa yang bentuknya begini. Awalnya kita punya yang ini. Nah, hanya saja karena perawatannya agak sulit, akhirnya kita jual. Iya. Kita jual, kemudian kita ganti dengan yang ini. Oke, ini berarti ini tanda kambing lagi mengandung, lagi berisi. Iya. Seperti yang Farid sampaikan tadi, bulu yang mudah rontok, kemudian ketika usia kandungan itu 3 bulan ke atas, susunya sudah terproduksi. Iya. Artinya kalau bahasa kampung susunya sudah turun ya, karena mengandung air susu. Iya. Baik Farid, ini sudah masuk kepada selanjutnya. Ini jenis kambing yang sama? Ya, kalau ini murni Benggala. Oh, murni Manggala. Kalau yang tadi itu campuran campuran. Etawa. Kalau ini masih murni Benggala. Iya. Murni Benggala. Ini kemarin ini sudah punya anak 2 pasang, tapi mati. Mati karena? Mati karena mungkin waktu itu kita baru belajar, kemudian anaknya itu sering terinjak sama induknya. Nah, jadi bagusnya setelah beranak itu dipisahkan antara induk dengan anaknya. Nah, jadi nanti dikeluarkan pas jam untuk dia mau menyusu gitu. Jadi kalau menyusu itu berapa kali sehari? Kalau normalnya kambing itu kadang nggak bisa dihitung. Ya karena nanti kalau kita pisahkan antara induk dan anak kan tentu kita harus tahu jam-jamnya gitu kan. Normalnya biasanya 3 kali sehari. 3 kali sehari, tapi itu nggak bisa jadi patokan. Itu nanti kalau seandainya anaknya dipisahkan dengan induknya, kan kambing ini yang saya lihat ya, yang udah lihat kalau sudah lahir langsung berapa jam langsung berdiri. Kalau kami seperti itu, tidak menunggu waktu. Artinya kan sudah kuat. Otomatis kalau kuat kan, kalau kami yang kuat kan, kalau dipisahkan kan sayang juga. Kalau dipisahkan mungkin palingan sehari 2 hari lah. Karena gitu kambing atau sapi juga begitu kan. Itulah hebatnya ciptaan Allah, dari lahir langsung berdiri. Baik Farid, untuk awal biaya lah. Jadi bagi kawan-kawan penonton yang ingin tahu tentang kambing, tentu ingin informasi lebih rinci. Yang pertama tadi sudah diceritakan karakternya, jenisnya, motivasi seorang Ustadz Farid, seorang Magister Farid. Masuk pada biaya, berapa sih satu kambing atau biaya awal yang Farid keluarkan, atau sistem yang lagi Farid gandrungi kan ini lagi sistem masuk sirkah ya? Iya. Untuk harga kambing itu sendiri beda-beda Bang ya. Pertama kalau Etawa kalau sudah sebesar ini, kalau untuk jantan ini sudah 1.500.000. Sebesar ini? Ya. Masya Allah. Tapi kalau sudah induk, sudah gadis kata orang. Iya. Kalau betina, ini jantan ini. Jantan ya, itu nampak apanya? Iya, jantannya. Tanda-tanda. Ya, tanda-tanda kejantanannya. Kalau yang betina itu normalnya di atas 2 juta. Oke guys, ini harganya sebesar ini guys. Ini 1.500.000 ya. Ya siapkanlah gaji itu. Kalau betina yang udah siap untuk dikawinkan. Iya. Itu normalnya di atas 2 juta. Itu harga rata-rata berarti ya? Rata-rata. Ya kalau masalah harga tentu ada rata-rata, naik turun itu biasa, tapi untuk nilai rata-ratanya ya. Rata-ratanya seperti itu. Kemudian kalau yang jantan yang besar, kalau untuk Etawa ini harganya di atas 3. Udah di atas 3. Kemudian kalau kambing yang campuran begini biasanya dipukul rata saja sama kambing Etawa biasa, kambing Benggala biasa. Ini normalnya kalau untuk umur segini ini 1.500.000. Lebih kurang seperti itu. Sama juga dengan kambing yang itu. Nah, kambing itu kira-kira 1.500.000. Iya. Ini harga mayoritas ya. Jadi seandainya ada kawan-kawan yang mau berkambing, ya minimal 1 ekor disediakan 1.500.000. Jenis Manggala maupun Etawa. Untuk pemeliharaannya gimana, Farid? Maksud pemeliharaannya mulai dari pakan, kemudian nutrisi,
juga dari segi kandang. Mungkin Farid bisa jelaskan secara rinci, baik itu dari segi angka-angka nominal maupun tambahan gitu. Iya. Jadi kalau untuk kandang, kalau sebesar yang kandang yang saya punya tadi itu 3 juta rupiah lebih kurang sudah bisa dibangun. Iya. Kemudian usahakan kandangnya itu agak sedikit tinggi dari tanah. Agak sedikit tinggi dari tanah, lebih kurang selutut lah. Selutut dari permukaan tanah ya. Permukaan tanah. Supaya nanti hawa-hawa dari buang air besarnya itu tidak naik ke atas. Itu yang menyebabkan kambing bisa sakit. Oke. Kemudian apalagi tadi pertanyaan? Pakan. Oh, pakan. Kalau kita di sini masih alami. Biasanya kita pakai rumput yang seperti ini. Rumput seperti ini. Ini rumput apa namanya? Ini rumput yang biasa dimakan sapi ini nih. Kemudian kalau bisa, kalau kita ingin kambing atau beternak kambing, rumput odot. Rumput odot yang seperti yang yuk kita lihat. Ayo kita lihat. Ini namanya rumput odot. Ya, kalau boleh dikata, kalau setiap peternak kambing mesti ada rumput ini hendaknya. Nah, ini namanya rumput odot. Dan ini seperti makanan pokok lah untuk kambing. Nah, kalau bisa ditanam. Ini sudah mulai habis ini, sudah mulai tua. Bagusnya ditambah lagi ya. Bagusnya ditambah. Jadi jenis rumput ini sepertinya tidak sulit untuk ditanam karena punya batang ya. Ya, kemudian hindari rumput-rumput yang banyak cairan, yang pucuk-pucuk begini. Gini. Karena kalau dia banyak cairan itu akan menyebabkan kambing jadi mencret. Kambing menjadi mencret karena banyak cairan, sehingga di dalam perutnya itu nanti akan apa namanya? Karena banyak cairan akhirnya mencret. Nah, usahakan yang rumput odot ini kan kering. Iya. Kering. Ya, kalau kambing kan kita lihat minum pun nggak ada ya. Ya, minum Pak. Cuman kalau kambing etawa dia minum. Minum. Nah, kambing etawa dia minum. Kalau kambing emang kalah? Dia bisa minum juga. Tapi nggak kebutuhan pokok ya. Kalau mengalah yang jadi kebutuhan pokok. Ya, jadi kebutuhan pokok. Oh gitu. Ya karena mungkin karena abang cuman kambing kampung ya, saya tahu nggak pernah minum. Dalam artian dikasih bejana gitu kan, dikasih ember. Oh, berarti kambing etawa? Kalau ini dia mesti minum. Dikasih dalam ember gitu ya? Iya, dikasih di ember. Oke. Itu bedanya kalau kambing ini. Selanjutnya Farid, pemeliharaan gimana? Contohnya kambing mencret atau kambing bocor. Bagaimana cara atau solusi yang mungkin bisa Farid bagi kepada teman-teman semua? Ya, saya punya tips khusus apabila kambing mencret. Itu pertama cari daun jambu biji. Daun jambu biji kira-kira 5-7 helai. Kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk, kemudian dikasih garam agak 1 sendok. Ya. Kemudian setelah ditumbuk dikasih garam lebih kurang 1 sendok. 1 sendok dapur. Garamnya juga garam dapur. 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kemudian ditumbuk lagi. Nanti kalau sudah mulai halus nanti dikasih air kelapa. Tapi air kelapanya itu jangan air kelapa muda, tapi air kelapa yang sudah agak tua. Tapi jangan terlalu tua. Yang untuk biasanya orang untuk buat gulai lah begitu ya. Kemudian diaduk. Kemudian nanti setelah diaduk nanti airnya itu yang diminumkan ke kambing. Nanti kalau bisa dilihat cara membuat obat mencret yang bagus itu di video saya di channel YouTube saya di Farid Channel. Oke, nanti kita teman-teman semua kalau ingin informasi tentang kambing yang lagi mencret, silahkan nanti kunjungi video Farid di nanti saya lampirkan di dalam deskripsi. Ya, di situ ada panduan lengkap untuk membuat obat kambing yang sedang mencret. Oke. Itu tips apanya? Itu penyakitnya tadi ya. Iya. Jadi mulainya Farid memiliki kambing ini udah berapa lama nih? 5
lebih kurang sudah 1,5 tahun, udah masuk 2 tahun. Oh, udah masuk 2 tahun. Udah masuk 2 tahun. Ini sudah pernah beranak sekali juga. Sudah pernah beranak sekali juga. Yang itu anaknya hidup? Yang ini hidup tapi mati juga akhirnya. Oh, gitu ya. Artinya ilmunya harus kita upgrade ya, harus ditambah ya. Upgrade, ya. Ya nanti. Sekarang sudah yang mau melahirkan yang kedua. Ya, jangan sampai nanti lagi meninggalkan, kasihan. Kalau bicara angka-angka rugi kita. Dan ini anaknya mati sudah umur 4 bulanan. Penyebabnya itu salah makan. Oh, salah makan. Salah makan. Karena awalnya kita nggak tahu kalau rumput yang banyak cairan itu kita kira aman saja untuk kambing, rupanya nggak aman. Oh, jadi ternyata kambing ini rumputnya milih-milih juga, teman-teman. Ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Bedanya kambing dengan sapi, kalau sapi itu rumputnya itu cuma satu model aja, umumnya satu model aja. Tapi kalau kambing ini segala yang hijau-hijau dia makan. Kalau yang hijau dia makan, maka kita yang harus ingat ini rumputnya berbahaya untuk perutnya atau enggak. Oh iya, dia jadi seperti daun singkong. Iya. Daun singkong itu berefek untuk perutnya dia. Kecuali kalau kita keringkan dulu. Oh iya. Nah, kalau kita keringkan dulu itu aman untuk perutnya. Oke, teman-teman semua, jadi sudah lengkap rasanya tentang pakan ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya kambing atau ingin beternak kambing, hindari makan rumput yang banyak mengandung air. Ya, kalau untuk kambing masih jumlah sedikit, itu makanannya bisa alami saja. Tapi kalau sudah puluhan, itu bisa makanan fermentasi. Ya, kayak apa contohnya? Kayak jerami. Oh. Jerami nanti ditumpuk lalu dikasih bahan-bahan yang untuk menjadikan dia fermentasi. Kemudian nanti itu dikasih. Itu jerami juga dimakan kambing? Ya, cuman dipotong-potong dulu. Oh, enggak langsung seperti baru dipanen ya, disabit ya. Melalui proses fermentasi dulu. Ada yang bilang untuk makanan kambing itu juga bisa menggunakan ampas tahu. Gimana ceritanya? Bisa, tapi dicampur. Bukan makanan pokok, tapi makanan untuk campurannya. Campuran. Kalau makanan pokok tetap kembali pada rumput juga ya. Kembali kepada rumput. Baik, Farid. Untuk selama 1,5 tahun ini tentu Farid mengalami berbagai macam rintangan, halangan. Permasalahan apa saja contohnya yang Farid temui dalam beternak kambing selama 1,5 tahun ini ya? Atau mungkin tips-tips yang ingin Farid bagikan kepada teman-teman semua? Yang paling sering kita temui itu adalah kambing mencret, kemudian kambing kutuan, banyak kutu. Banyak kutu. Maka yang perlu dijaga itu sebetulnya adalah kebersihannya, terutama kambing yang jenisnya etawa. Kambing etawa ini kalau bisa dimandikan. Oh, dimandikan ya? Dimandikan. Dia aneh saja ya, kentawan, karena saya orang kampung yang tidak pernah memiliki kambing-kambing yang mahal seperti ini. Kambing biasanya takut dengan air ya itu ya. Malahan kalau kambing kampung itu kalau datang hujan lebat tidak dibawa pulang bisa mati kembung itu. Kalau kambing kampung ya. Jadi kalau kambing ini harus dimandikan. Iya, kalau bisa dimandikan supaya kutunya hilang. Oh, kutunya hilang. Kalau yang kambing, kalau di sini disebutnya kambing kacang ya. Iya. Kalau kambing kacang itu tidak usah dimandikan. Iya, itu kambing kampung jenisnya. Kambing kacang itu nggak usah dimandikan. Cuman kalau etawa ini kalau bisa dimandikan. Dari segi penyakitnya, apa saja penyakit kambing yang membuat kita bisa kena DO dari beternak kambing ini? Ya, biasanya kembung itu. Kambing itu kalau kembung tahannya nggak lama. Mulai dari awal dia kembung, mulai nampak kembung, itu paling 2 jam bisa mati kambing. Oh. Ya. Jadi tadi kan ada disampaikan obat mencret. Iya. Ada apa kalau jenis obat kembung? Kembung. Kita biasanya pakai balsem. Oh, balsem. Balsem. Jadi kalau dia mulai kembung, biasanya tanda kembungnya itu di perut sebelah kiri. Nah ini, dia membesar, menggembung seperti ini. Oh. Kalau dia mulai menggembung, segera olesi balsem yang agak panas. Ya, balsem yang agak panas. Dosisnya yang agak panas biasanya balsemnya. Segera diolesi. Kemudian kalau juga nggak turun, terpaksa kita masukkan tangan ke anusnya untuk mengeluarkan anginnya. Oh gitu. Ya. Kalau enggak, kambing itu enggak tahan kembung. Ya. Kalau mencret masih bisa bertahan cukup lama, tapi kalau gembung dia nggak bisa bertahan lama. Biasanya sampai buang air besar itu nggak mau dia kalau gembung. Aduh, berbahaya sekali. Ya, bahaya. Maka kalau bisa jangan terlalu kandangnya itu jangan terlalu
lembab. Jangan terlalu lembab, kalau bisa kena angin dan sinar matahari. Nah, kalau terlalu lembab dia menyebabkan kambing kembung. Nah, gitu. Oke. Jadi itu kita sudah temukan 2 tips pada hari ini teman-teman. Yang pertama tadi mencret, yang kedua kembung. Ada lagi Kutuan. ada kutuan ya. Mungkin di sini ini contoh kutu. Bisa kita lihat teman-teman. Ini kutu nih. Nah, ini Oh, kutu iya, kutu. kambing. Ya, ini kutu kambing. Dan dia berjalan nih teman-teman. Iya. Dia hidup. Dia menghisap darah ya. Ya, dia menghisap darah. Dan kalau banyak kutu, dia akan menghisap darah sampai kambing ini bisa kurus. Nah, pas diambil itu harus dibunuh. Dia harus dibunuh. Ya. Kalau enggak dia nanti dia cari lagi kambingnya. Ada tidak obat lain seperti, maaf ya, bukan kita endorse juga tapi ya berbagi, kayak kapur ajaib? Oh, kita nggak gunakan kapur ajaib, tapi kita gunakan obat kambing. Kita lupa juga namanya. Kemudian obat kambing, obat kutu kambing, cuman mereknya kita lupa atau enggak kita sebutkan. Iya. Kemudian bisa dicari di toko-toko terdekat. Obat kutu kambing itu dia seperti racun. Kemudian dicampurkan racun kutu kambing itu kira-kira 2 tutup botolnya. Kemudian dicampur dengan rinso. Kemudian dimandikan. Oh, dimandikan. Oke. Ya udah, ada 3 tips bagi calon peternak kambing atau udah mengandungi dunia kambing tapi mungkin belum tahu ya. Ada lagi Farid mungkin penyakit yang lain yang bisa kita share? Kemudian kalau kambing mulai lemah begini, kasih vitamin. Oh, vitamin. Vitamin kambing bisa tablet, bisa yang cair. Itu bisa dicari di toko-toko terdekat. Oke. Jadi cara pengasihannya disuntikan atau dikasih ke makan atau langsung dikasih ke mulutnya? Langsung ke mulutnya. Langsung sulit nelan, nanti dihancurkan dulu kalau tablet, kemudian kita masukkan ke mulutnya seperti diminumkan. Oke. Baik Farid, terima kasih informasi yang Farid sampaikan. Semoga yang Farid sampaikan tadi bisa memicu motivasi teman-teman semua bahwa beternak kambing ini bukan hanya beternak saja, tetapi juga mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal motivasi kita itu. Iya, sebagai seorang Muslim tentu harus berpegang pada ajaran-ajaran dari agama kita sendiri ya. Atau teman-teman yang agama lain juga bisa, bahwa beternak itu kan memelihara barang hidup. Jadi memelihara barang hidup ini sudah menjadi rahasia umum, harta yang akan terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan pemeliharaan dan penjagaan masing-masing. Terakhir, ada kata-kata Farid atau ingin Farid sampaikan kepada teman-teman penonton supaya bisa memotivasi apapun jenis usaha, tidak terkecuali walaupun itu hanya beternak kambing. Iya. Yang ingin saya sampaikan adalah dalam berusaha kita hanya disuruh untuk ikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian mengenai hasil itu adalah ketentuan yang Maha Pencipta. Maka berusahalah semaksimal mungkin apapun yang kita gandrungi. Misalnya kita beternak kambing, sungguh-sungguhlah di sini. Insya Allah kita akan menuai hasilnya nanti. Artinya kalau punya usaha harus istiqomah. Ya, istiqomah. Jadi jangan nanggung-nanggung. Jadi apapun yang kita gandrungi dengan tanggung-tanggung. Oke. Terima kasih Farid. Semoga sukses beternak kambing. Semoga kambing yang ada ini tetap ada dan nanti bertambah jumlahnya. Amin. Bisa jadi berdoa kita 6 bulan lagi atau 3 bulan lagi udah datang ke sini lagi dengan meliput kambing yang sangat banyak. Mudah-mudahan di sini semuanya isinya kambing semuanya. Kambing aja semuanya, nanti kita ke sini lagi dengan sesi-sesi yang terbaru. Sesuai dengan ajaran agama kita, hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Kalau esoknya udah ke sini lagi, kalau sama tentu tidak berkembang. Kalau bertambah banyak, tentu ada kemajuan. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe akun Farid Channel. Di dalam akun itu juga berisi informasi yang itu berkualitas dan informatif. Kemudian jangan lupa dulu di subscribe akun saya, di share sebanyak-banyaknya. Seandainya mau berdiskusi lebih detail tentang kambing, nanti bisa hubungi Farid, bisa di komen, kita kasih nomor WhatsApp. Atau mau
berusaha bareng. Ustadz, saya juga mau berkambing, gimana caranya? Atau saya beli saja induk kambing Ustadz satu, gimana gitu kan? Tentu tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi ketika niat suci teman-teman utarakan. Demikian dari saya, Nova Dalikmah. Saya Farid Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.